Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pelangi Bening Rinjani, biasa dipanggil Pelangi. NIM saya A5102003110. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan 4 model pengembangan pembelajaran. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas penelitian pendidikan kelas 4M. 4 model pengembangan pembelajaran tersebut yaitu 1. Model PLOM, yang kedua model Azure, yang ketiga model DBR atau Design Based Research, dan yang keempat model 4D. Oke, untuk model yang pertama yaitu model PLOM. Untuk pengertiannya, model penelitian PLOM adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Model ini diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk. Semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Model pengembangan PLOM banyak digunakan untuk produk-produk pendidikan seperti bahan ajar, terus ada media, ataupun pendekatan pembelajaran lainnya. Langkah-langkahnya yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, tahap penelitian pendahuluan atau preliminary research. Yang kedua, ada tahap prototype atau prototyping phase. Dan yang ketiga, tahap penilaian atau assessment phase. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu tahap penelitian pendahuluan atau preliminary research, yaitu tahap peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan subjek penelitian seperti karakteristik materi, karakteristik guru dan siswa, sarana dan prasarana, pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahap prototype atau prototyping phase, adalah tahap peneliti melakukan perancangan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli materi atau expert appraisal. Praktisi melakukan revisi produk sesuai saran validator. Dan yang ketiga yaitu tahap penilaian atau assessment phase, adalah tahap uji coba produk melalui penggunaan produk pada subjek penelitian atau uji efektivitas praktikalitas produk yang akan dihasilkan. Untuk model yang kedua yaitu model Azure. Pengertiannya yaitu model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Langkah-langkah pelaksanaan yang menjadi komponen utama dalam media pembelajaran Azure adalah sebagai berikut. Ada 6 tahap. Yang pertama yaitu analysis learner karakteristik atau analisis karakteristik siswa. Yang kedua, state performance objective atau menetapkan kompetensi. Yang ketiga, select methods, media, and materials atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Yang keempat, utilize materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang kelima, requires learner participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Yang kedua, state performance objective atau menetapkan kompetensi, yaitu dalam langkah ini guru menentukan tujuan yang sesuai dengan sila
Yang keempat, utilize materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang dipilih. Selain ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya. Yang kelima yaitu requires learner participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa itu ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Maka hal yang diperhatikan oleh guru adalah upaya atau strategi seperti apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang akan disampaikan. Dan yang terakhir yaitu evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Tahap ini dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Untuk model yang ketiga yaitu model DBR atau Design Based Research. Pengertiannya adalah serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah praktis. Yang kedua, perancangan solusi atau peta konsep. Yang ketiga, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Yang keempat, refleksi untuk menghasilkan prinsip desain dan implementasi. Penjelasannya yaitu yang pertama, identifikasi dan analisis masalah praktis. Tahap ini, peneliti sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi dan analisis masalah yang akan diteliti. Yang kedua, perancangan solusi atau peta konsep. Solusi yang akan dirancang berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi. Yang ketiga, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Pada tahapan ini menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Dan yang keempat, refleksi untuk menghasilkan prinsip desain dan implementasi. Refleksi ini dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar bidang yang berkaitan dengan masalah. Dan yang untuk model terakhir atau model keempat yaitu model 4D. Pengertiannya merupakan salah satu model penelitian dan pengembangan. Model ini digunakan untuk mengembangkan pembelajaran perangkat. Untuk tahap-tahapnya ada 4, yaitu yang pertama define atau pendefinisian, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga tahap pengembangan, dan yang keempat tahap penyebarluasan. Untuk penjelasannya yang pertama define atau pendefinisian, tahap analisis kebutuhan. Pada tahap ini meliputi analisis awal, analisa peserta didik, analisa tugas, analisa konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain atau perancangan. Pada tahap ini ada 4 langkah, yaitu penyusunan standar tes, yang kedua pemilihan media, yang ketiga pemilihan format, dan yang terakhir rancangan awal. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan, tahap untuk menghasilkan suatu produk pengembangan. Ada 2 tahapan, yaitu penilaian ahli dan uji coba pengembangan. Dan yang keempat ada tahap penyebarluasan. Tahap ini dilakukan untuk mempromosikan produk-produk yang akan dibuat. Baik, itu tadi 4 model pengembangan pembelajaran. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.